Halo semuanya, apa kabarnya? Ada dua jenis cerita yang orang suka dengar. Cerita yang pertama adalah cerita tentang orang yang tidak punya apa-apa, orang yang miskin, dan dengan segala ketekunan, dengan segala kerja kerasnya dia bisa mencapai kesuksesan dan kekayaan. Dan cerita seperti ini menginspirasi begitu banyak orang untuk bekerja lebih keras lagi. Karena mereka sudah melihat cerita seperti ini dan mereka mengatakan, saya pengen seperti orang itu. They have done it before and I will be able to do it. Orang lain sudah melakukannya dan saya bisa. Ada juga cerita yang jenis kedua, yaitu cerita yang sering sekali dipenuhi oleh tragedi. Orang-orang yang memiliki semuanya, orang-orang yang memiliki kekayaan pada awalnya, orang-orang yang memiliki talenta dan kemampuan di atas rata-rata. Tapi despite all of that, for some reason, untuk alasan tertentu, orang seperti ini malah gagal pada akhirnya. Bukankah kita sering mendengar tentang si A atau si B yang memiliki keluarga yang baik, yang dibesarkan di keluarga yang berada, memiliki segalanya, bisa pergi ke sekolah yang top, bahkan ke luar negeri untuk belajar, memiliki kepintaran atau talenta di atas rata-rata. Dan pada akhirnya juga jatuh. Sejarah dipenuhi sejarah dipenuhi oleh orang-orang seperti sejarah dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang mengalami cerita seperti ini. Orang-orang seperti Oscar Wilde, orang seperti Allen Iverson, Michael Jackson, bahkan Mike Tyson. Dan bahkan di dalam Alkitab kita mendengar cerita tentang seorang anak bungsu yang memiliki seorang ayah yang luar biasa kaya dan memutuskan untuk mengambil bagian kekayaannya dan pergi meninggalkan orang tuanya. Tentu saja dia foya-foya, berpesta ria, dan kita semua tahu ketika kita melihat orang seperti itu, endingnya seperti apa. Dia kehilangan segalanya. Nah, di generasi lalu ada satu pola di mana orang-orang bisa kehilangan kekayaannya. Pola tersebut biasa melibatkan pengeluaran yang tidak bijak, foya-foya, atau bahkan teman-teman yang tidak begitu baik, teman-teman yang mengelilingi seseorang hanya untuk bisa mencicipi sebagian kekayaannya. Dan tentu saja kita melihat hal ini terjadi di sekitar kita. Nah, mungkin sekitar 10 sampai 20 tahun terakhir, pola ini mulai bergeser sedikit. Nah, kita melihat kenapa? Kenapa? Karena jumlah kekayaan dan uang yang dihasilkan dalam 10 sampai 20 tahun terakhir begitu besar. Dan memang sayangnya kekayaan yang tercipta ini hanya berkonsentrasi pada beberapa orang, beberapa individu yang memiliki kemampuan untuk mengkoleksi atau mengumpulkan kekayaan ini. Dan hasilnya orang-orang ini menjadi super kaya. Super kaya sehingga bisa kita katakan orang-orang seperti ini kalau menghabiskan, memfoya-foyakan kekayaan mereka, itu juga tidak akan habis. Hasilnya, jauh lebih mudah untuk seseorang memfoya-foyakan uangnya sampai kekayaan itu habis di generasi lalu dibanding generasi kita sekarang. Nah, jadinya di generasi kita, apa ancaman terbesar untuk kekayaan seseorang? Bisa saya katakan bahwa ancaman terbesar bukanlah di tingkat penghamburan uang Anda, tapi pengambilan keputusan finansial yang salah. At least paling sedikit ketika Anda menghambur-hamburkan uang, Anda masih bisa menikmatinya. Tapi keputusan finansial yang salah sering kali terjadi, tapi dengan keputusan finansial yang salah sering terjadi dari ketidaktahuan kita atau kebiasaan kita yang salah. Terkadang satu dan dua keputusan yang salah dapat menghancurkan kekayaan yang sudah dibangun oleh satu generasi. Saya kasih contoh. Berapa dari kita yang ketika kita membeli produk finansial, kita tidak baca prospektusnya? Bayangkan, ketika kita membeli satu mobil, biasanya kita cek, ini mesinnya, speknya benar atau tidak. Apakah kita beli dari dealer yang bisa dipercaya? Sama seperti kita beli apartemen. Sebuah objek yang sangat mahal. Ketika handover kita pasti periksa, ada gak defect, ada gak cacatnya. Kita tidak akan 100% percaya pada penjual atau agen penjual.
Lucunya, ketika kita membeli produk-produk finansial, sering sekali kita percaya 100% terhadap agen. Nah, kita lupa bahwa agen itu mendapatkan gaji bukan dari kita, tapi mereka dikompensasi oleh perusahaan produk itu. Dan ketika produk finansial itu gagal atau salah, kita bukan menyalahkan diri kita sendiri, tapi kita menyalahkan agen penjual. Padahal seharusnya kita harus berkaca dari keputusan yang kita ambil sendiri. Kita 100% bertanggung jawab atas keputusan finansial kita. Minggu lalu ada berita bahwa seorang anak 20 tahun bunuh diri karena dia tidak tahan ketika dia melihat angka negatif 700.000 di rekening broker dia. Padahal angka negatif itu belum tentu menunjukkan kerugian yang dia harus tanggung. Anak ini ketika mulai trading, dia sendiri posting bahwa I have zero clue of what I am doing. Artinya anak ini sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Dan sayang sekali, kalau dia mengerti apa yang dia lakukan, mungkin saja hal ini tidak perlu terjadi. Dan sama seperti anak muda ini, berapa dari kita yang sering menganggap remeh pendidikan finansial? Setiap krisis, kita selalu mendengar cerita tentang orang kaya yang rugi besar. Apakah karena forex, apakah karena derivatif, apakah itu karena sebuah produk yang mereka tidak mengerti dan tiba-tiba ruginya begitu besar. Setiap krisis kita selalu mendengar cerita seperti ini. Dan saya jamin, setiap kali kejadian ini terjadi bukan karena produknya tidak bagus, tapi produk yang dipakai, sang investor tidak mengerti akan natur produknya, bagaimana mekanisme produk itu bisa berjalan, dan akhirnya sering sekali mereka mengalami exposure yang jauh lebih besar daripada yang mereka bisa tahan atau over leverage. Buat beberapa orang, mungkin kesalahan yang dibuat lebih simple, lebih sederhana. Contoh, berapa dari kita yang sering membeli asuransi yang akhirnya kita tidak bisa pakai. Sekali lagi bukan salah agen, tapi kita mungkin tidak membaca dengan teliti akan polis asuransi yang kita beli. Dan berapa banyak yang sering terjebak dari overtrading. Kita trading terus, seringkali kita dapat berita, oh harus kita jual, harus kita beli. Sering sekali fokus kita justru pada apa yang akan terjadi di pasar dalam jangka pendek. Apa yang akan terjadi besok. Apakah IHSG akan naik atau turun minggu depan. Dan kita lupa yang paling penting adalah investasi jangka panjang kita. Apa yang akan terjadi dalam 20 sampai 40 tahun, apakah kita bisa mencapai financial freedom kita. Bagaimana keadaan finansial Anda pada hari ini? Yang lebih penting, apakah yang Anda sudah lakukan yang membuat Anda semakin bijak, yang membuat Anda memiliki kebiasaan yang semakin baik di dalam finansial Anda. Jangan anggap remeh tentang finansial ini. Di generasi lalu, Anda cukup mengerti tentang profit atau loss. Kenapa? Karena pada masa itu produk finansial sangat simpel. Mungkin ada saham, mungkin ada emas, atau deposito. Tapi di abad sekarang, produk finansial semakin beragam dan situasi finansial semakin kompleks. Sehingga tidak cukup lagi kalau Anda hanya memiliki pengetahuan finansial yang dasar. So have a good week. Semoga Anda makin bijak dan semakin kaya. Thank you.